Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, di sini jam 8:05 ya, persis sesuai dengan yang kita informasikan ya. Pada malam ini kita kembali bermuajahah dalam rangka belajar qawaid al-lughah al-arabiyah, kaidah bahasa Arab ya. Kaidah bahasa Arab ini penting ya untuk supaya kita tidak ugal-ugalan. Kalau ibarat naik kendaraan ya, orang yang tidak punya kaidah bahasa Arab maka bacanya ugal-ugalan. Pernah lihat sopir ugal-ugalan nggak? Ya, pokoknya yang kasroh dijadikan fathah, yang fathah dijadikan dhammah. Itulah ugal-ugalan dalam baca kitab ya. Kalau ugal-ugalan sopir bis malam ya sudah sama-sama kita ketahui ya. Jalur orang diambil ya. Insyaallah kita dan memang kaidah ini sebetulnya sejujurnya diperuntukkan untuk orang yang sudah belajar bahasa Arab ya, bukan orang yang baru mau belajar bahasa Arab ya, sudah punya basic bahasa Arab. Nah, ini akan menjadi apa namanya? Menjadi tambahan manfaat ya. Tapi kalau yang belum belajar bahasa Arab, belajar kaidah ya, tambahan apa? Ya, bikin tambah apa? Ya, tambah senut-senut di kepalanya nanti. Ya, ini gimana kok bisa begini nih? Kenapa bisa begitu ya? Kenapa? Karena saya sering perumpamakan, saya sering analogikakan begini, ya. Nahu itu kan tata bahasa ya. Apa? Tata bahasa sama dengan grammar kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia tata bahasa. Tata bahasa berarti pelajarannya apa? Menata bahasa. Menata bahasa. Terus kalau bahasanya nggak ada, belum pernah belajar, apa yang mau ditata? Ya, itu. Sama kita ibaratkan dengan orang mau menata rambut. Ya. Kita tata rambut, tapi yang ditata nggak punya rambut. Apanya yang mau ditata? Ya, mau dibikin apa namanya? Mau dismoothing juga, memang sudah smooth dia rambutnya. Udah nggak ada rambut sama sekali. Ya, jadi intinya itulah belajar bahasa Arab. Insya Allah mudah-mudahan, tapi seperti saya katakan, tapi insya Allah nggak apa-apa, walaupun antum masih baru dasar-dasar punya, saya akan mencoba membuat antum optimis ya dengan apa namanya, dengan ilmu nahwu. Insya Allah nggak usah berkecil hati, dan saya akan berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa yang paling termudah di dunia ya. Tapi kalau nggak paham juga ya, sebutkan qadarullah wa masya'afal ya. Sudah paling mudah kita sampaikan, tapi nggak paham juga ya sudah mau diapain lagi ya. Sekarang kita lihat yang kemarin ya. Nah, kemarin ketika kita membahas tentang mudhof ya, kita bahas tentang mudhofnya dulu, terus kemudian sekarang kita bahas tentang mudhof ilaihinya ya. Mudhof ilaih, bismillah. Al mudhofu ilaihi, alif. Al mudhofu ilaihi yakunu imma isman zahiran atau dhamiran. Udah. Jadi Nawaf, tolong ambilkan pulpen itu. Ya. Syukran, jazakallah khair. Ya. Jadi al-mudhaf ilaihi, perhatiin ya, ada apa? Ada mudhaf dan ada mudhaf ilaihi. Kalau saya bilang kitabul muallim, mana mudhafnya? Kitab. Mana mudhaf ilaihinya? Muallim. Tamam. Paham berarti ya? Paham ya? Nah, terus kemudian kalau saya bilang yang lain ya, saya kasih contoh yang lainnya. Misalnya saya katakan hadiqatul masjidi. Mana
atau hadiqatu masjidin gitu misalnya. Mana mudhof ilaihinya? Hadiqatu mudhof. Terus yang mudhof ilaihinya apa? Taib, tamam. Terus kemudian sekarang kita lagi bahas tentang mudhof ilaihinya. Kita lagi bahas tentang apa? Mudhof ilaihinya. Ya, Imran. Lagi bahas apa? Mudhof ilaihinya. Ya, sambil santai-santai nggak apa-apa, antum rehat, ya kan? Memang waktunya antum untuk ya beristirahat. Ini istirahatnya dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Dan mudhof ilaihi yang tadi saya katakan itu hadiqatu masjidin atau kitabu talibin, ya, itu mudhof ilaihi. Ini kenapa dicoret-coret di Julaiha? Jangan apa namanya? Jangan ngotak-atik apa, disimak saja sudah, jangan dikotak-atik ininya, screen-nya jangan diapain. Ya. Al mudhaf ilaihi imma yakunu imma isman zahiran au dhamiran. Isman zahiran au dhamiran. Ngerti enggak maksudnya? Ada isim itu kan ada dua ya. Dengerin. Isim kan ada dua. Isim zahir sama isim dhamir. Isim zahir yang kayak gimana? Ya, yang kayak gimana? Yang kayak gimana contohnya? Ya, kayak saya bilang kitabul talibin itu termasuk isim zahir apa isim dhamir? Isim zahir, ya. Baik ya. Isim zahir. Terus kalau isim dhamir yang mana? Ya, yang tidak. Ya, huwa huma hum hiya huma huna dan seterusnya. Ya, itu namanya isim dhamir, ya. Isim dhamir tadi sekali lagi saya ulangin. Jadi kadang-kadang mudhof ilaihi itu berupa isim zahir seperti tadi kitabu talibin atau kitabu talibi, itu namanya mudhof ilaihinya isim zahir. Tapi kadang-kadang bisa berbentuk isim dhamir mudhof ilaihi. Jadi apa misalnya? Kitabu hu, kitabu huma, kitabu hum, kitabu ha, kitabu huma, kitabu hum dan seterusnya. Sudah? Baik. Yang Mbak udah ngerti ya? Jadi mudhof ilaihi kadang-kadang berbentuk isim zahir, isim yang nampak seperti tadi kata-kata talib, masjid, ya, al-muallim, al-ustad dan seterusnya. Atau dhamir, ya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna dan seterusnya sampai terakhir. Terus yang Mbak, idza kana al-mudhafu ilaihi isman zahiran, ya. Kalau mudhof ilaihi itu berbentuk isim zahir seperti yang tadi kitabu talibi, ya. Fa innahu yakunu adatan ma'rifat, ya. Dan dia biasanya yakunu adatan ma'rifatan, ya, biasanya dia datang dalam bentuk ma'rifah. Maksudnya ma'rifah apa? Tandanya ma'rifah salah satunya apa? Ada alif lamnya. Jadi kitabut talibi, gitu, ya. Wa yakunu daiman majruran, dan dia senantiasa posisinya majrur. Majrur itu apa? Baik asroh, ya. Kitabut talibi, enggak ada kitabut taliba. Dah? Paham? Ya. Nah, paham itu satu, dua. Seperti saya katakan tadi, insya Allah kita akan bawa antum ke dalam dunia optimisme, ya, yang walaupun baru belajar bahasa Arab tapi ngerti dengan kaidah nahwu ini, insya Allah. Terus sekarang kita kasih contoh. Contohnya di sini di bawahnya itu ada ya di bawahnya. Contohnya apa? Aqamtu fi madinatil muhandisina. Ya, artinya apa? Aqamtu apa artinya aqamtu? Saya tinggal. Fi madinatil muhandisin. Di Madinah apa? Kota. Al muhandisin kota. Muhandis apa muhandis? Insinyur, ya. Di kotanya para insinyur, ya. Kata-kata al muhandisin di sini posisinya sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Terus hukumnya apa dia? Majrur, ya. Tanda majrurnya apa? Ya, kenapa? Di anahu jamu mudzakkar salim sahih, ya. Sudah ya. Nah, kalau ini yang biasa, ini yang biasa. Fi madinatil muhandisina, ini biasa.
Tapi kadang-kadang ada juga yang enggak seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga mudhofun ilaihi tapi dia nakiroh ya. Contohnya apa? Rosat as-safinatu ala mina'i madinatin. Mina madinatin, bukan mina il madinati. Paham? Ya, mana mudhofun ilaihinya di sini? Madinah, madinatin. Mi ala mina'i madinatin. Ya. Terus ini artinya apa nih? Rosat as-safinatu ala mina'i madinatin apa artinya? Rosat itu artinya apa? Kalau apa namanya? Kapal ya, dia mau menurunkan penumpangnya, apa yang dilakukan? Ya, berlabuh ya. Berlabuh artinya dia mepet ke pelabuhan ya. Ya, jadi perahu berlabuh ke pelabuhan kota gitu. Terus yang kedua, lantuk bala tolabatu ghairi mustaufatin. Dah. Lan apa artinya lan? Tidak akan. Tukbal diterima. Tolabat permohonan. Ghairi mustaufat yang tidak memenuhi syarat ya. Sudah? Mana yang lagi dibahas tentang apanya di sini? Tentang kata-kata apa? Yang pertama tentang kata-kata Madinah di sini ya. Madinahnya tidak ada alif lamnya. Padahal dia adalah posisinya sebagai mudhofun ilaihi. Yang kedua, apa kata-kata yang menjadi pokok pembahasannya di situ? Kata-kata tolabat ghairi mustaufat. Ini coba perhatiin ya. Kalau kita perhatiin di sini mudhofun ilaihinya ada dua nih. Ya, ghairi sama mustaufat. Ya. Ghairi ini mudhofun ilaihi. Ini kalau kita i'rabkan ya. Lan tuqbal di sini fi'il mudhari ya mabni lil majhul. Tolabat naib fa'ilnya ya marfu. Terus kemudian wahwa mudhof wa ghairi mudhofun ilaihi ya. Wa mudhof ghairi wa huwa mudhofun juga gitu ya. Mudhof ke mustaufat ya. Jadi kata-kata ghairinya ini nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Terus mustaufat nakirah enggak? Nakirah juga. Jadi di sini mudhofun ilaihinya dua-duanya nakirah gitu. Boleh enggak? Boleh ya. Terus wa idza urida ta'rifuhu fa inna adata ta'rifi al tadkhul alal mudhaf ilaihi wa laysa alal mudhaf ya. Apabila kita ingin menjadikannya ma'rifat ya, fa inna adata ta'rif maka alnya masuk ke mudhaf ilaihinya, bukan masuk ke mudhaf. Maka yang patut kita katakan adalah rasad as-safinatu ala mina il madinati. Sudah? Clear ya? Clear ya? Oke, jelas di sana. Sebentar saya ya. Madinati rasad safinatu ala mina il madinah. Ya. Terus berikutnya lan di kata-kata lan nih. Ya, lan tuqbala at-talabatu ghairi al-mustaufah ya. Nah, jadi yang diidhofahkan, yang dialiflamkan pertama at-talabat ya ghair al-mustaufat ya. Bukan lan tuqbala at-talabat al-ghair mustaufat, tapi ghairil mustaufat ya, yang di alif lamkan adalah kata-kata al-mustaufanya, bukan al-ghairnya ya. Ya ini cukup biarkan dia lewat saja deh ya kalau yang ini
Ya, yang penting tadi itu kita pahami. Ya. Terus sekarang yang masalah yang jim, masalah yang ketiga. Idza kana al-mudhafu ilaihi dhamiran. Sudah. Sekarang apabila mudhaf ilaihinya dhamir, ya. Fa innahu yakunu muttasilan bil mudhaf. Maka dia bersambung dengan mudhafnya. Wa yu'rab, dan dia di-i'rabkan fi mahalli jarrin. Sudah? Paham kan? Ya. Sedangkan dianya sendiri posisinya mabni, ya, mabni atas mabni dengan apa? Dengan tanda yang sudah permanennya itu. Misalnya ka, ya tetap berarti mabninya alal alif, gitu kan? Kalau kita buhu, hunya mabni ala dom, ya. Sedangkan posisinya fi mahalli jar, gitu. Ya, mislu contohnya. Baca contohnya apa? Akhadtu kitabaka. Saya telah mengambil kitabaka. Sudah. Mana mudhafun ilaihnya? Kitabah mudhaf. Terus mudhaf ilaihnya mana? Kaf. Mudhaf kan harusnya kasroh. Kalau ini enggak kasroh. Kenapa enggak kasroh? Karena ya, karena dia adalah domir mabni, ya. Maka kita i'rabkan di sini al-kafu domirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya. Kaf ini adalah domir yang bersambung dan dia statusnya mabni, permanen, tidak bisa dikutak-atik. 'Alal fathi, ya, di atas atau dengan tanda fathah. Fi mahalli, pada posisi jar, mudhaf ilaihi. Nah, wa sayati syarhu dzalika inda dirasati dhamairi fil fasli tsani. Ya, dia akan datang penjelasan khusus di pasal yang kedua, ya. Yang ke berikutnya, idza udhifat ya al mutakallim, ya. Ini 3 permasalahan yang kita bahas, paham insyaallah, ya. Ya. Yang keempat, idza udhifat, apabila diidofahkan ya al mutakallim, ya. Ila ya mutakallim diidofahkan, contohnya siapa? Misalnya kita bilang apa? Hadza kitabi, ya. Hadza kitabi itu apa namanya? Mengidofahkan ya mutakallim. Hadza qalami. Hadza walidi. Itu namanya ya apa namanya? Mengidofahkan kalimat ke ya mutakallim. Terus kalau seandainya ya mutakallim ini diidofahkan ke isim yang akhirnya adalah alif, maka apa yang harus kita lakukan? Kutibat ya maftuhatan. Kutibat ya maftuhatan. Maka ya-nya ditulis dengan maftuh, terbuka. Mislu siwa. Kata-kata siwa. Ini ya, ini bentuknya saja ya, tapi sebetulnya dia adalah alif. Ya. Dia disebut dengan alif maksuroh. Ya. Maka kalau ya ini diidofahkan, ya, oleh kata-kata siwa, maka ya-nya menjadi siwaya, gitu. Ya-nya jadi maftuh. Udah ngerti? Yada, ya, yada itu kan 2 tangan. Kalau diidofahkan ke mutakallim 2 tangan saya jadi apa? Yadaya. Dah? Amma idza kana akhirul ismi ya'an, adapun apabila akhir isimnya itu ya, fa inna ya al mutakallimi tudghamu biha wa tuktabu ya'an maftuhatan musyaddadatan, ya. Adapun apabila akhir isimnya adalah ya, ya, seperti kata-kata muhami, ya, mudarisin, ya, maka ya-nya, ya mutakallimnya diidghamkan, maksudnya apa? Ditasdidkan, ya. Wa tuktabu ya maftuhah musyaddadah, ya. Maka ya-nya ditulis maftuh dan ditasdidkan. Jadi al-muhami menjadi
Mia, ya. Terus mudarrisina jadi mudarrisiya. Artinya apa? Guru-guru saya gitu. Ya. Kan nggak mungkin antum bilangnya mudarrisini gitu. Paham nggak? Mau bilang guru-guru saya jadi mudarrisiya. Muhamiya. Ya, dia nggak bisa kita bilang muhamini gitu, nggak bisa. Insya Allah mudah-mudahan dipahami, gampang insya Allah. Ya, nah ini pembahasannya ada berapa tadi? Ada 4 poin. Ya sekarang kita buka waktunya untuk diskusi dulu, nggak apa-apa ya. Kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau silakan angkat tangannya mungkin kalau ada yang mau tanya. Ya, kalau saya buka nanti semuanya tangannya diangkat. Lupa ya cara angkat tangan di Zoom ya. Biasanya berjejer ini satu dari ini. Tafadhol. Enggak ada ya? Jelas? Coba saya buka ya. Oh, ya silakan. Mayang Sari. Masya Allah, barakallahu fiik. Mayang Sari laki-laki atau perempuan nih? Tafadhol. 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 Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustadz, kalau misalnya yada ya, iyanya itu jadi hukumnya apa Ustadz? Yang mana? Kalau kayak yada kan dia terakhir Iya, dia alif. Terus mudhofun tuh kalau ilaihi. Antum menanya hukum maka di jadi hukumnya ada mudhof. Ya, dia mudhofun ilaihi. Ya, mudhof iyanya itu ilaihi mudah tapi lagi. ya, Oh, nama dah. Ustadz. Terus Untuk mudofnya gimana Ustadz? ya, Untuk mudhofnya. mudofnya itu di mana? Mudhofnya ya yada itu. Kan harusnya yadani kan? Dua tangan, yadani, dua tangan. Antum kalau mau bilang dua tangan saya bilangnya gimana? Yadanini, yadani Yada. gitu. Enggak kan? Jadi yada iya gitu sebutnya. Dua tangan saya. Bisa dipahami ya? Nah, Ustadz. Sama Syukran, dengan Ustadz. kolaman. Misalnya kolaman, saya punya satu kolam. Indi kolamun. Kita bilang hadza kolami. Ya, ini adalah pulpen saya. Tapi kalau saya mau bilang, kalau pulpen saya gampang. Hadza aklami. Sudah. Tapi kalau saya mau bilang hadza kolaman, ini dua pulpen saya. Jadi bilangnya gimana? Hadza kola ma ayya. Kolamaya ya. Nah, ya, bisa dipahami ya? Nah, Ustadz. Baik, Syukran, fadal. Ustadz. Afwan. Yang lain silakan. Nengsi, tafadholi. Nengsi. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Afwan, izin tanya untuk kata ya mutakalim ketika kita ingin mengeropnya itu jadinya seperti apa Ustaz? Kasih contoh. Seperti kita ketika di Arab jadi mudhaf ilai dia berkedudukan kayak apa Ustaz? Kita bi ya. Kitabnya mudhofun ya. Kitabnya mudhof. Terus kemudian wal ya mudhofun ilaihi wal ya domirun ya mabniyun fi mahalli jar mudhof ilaihi. Seperti itu. Bisa dipahami? Tulis ya, mau ditulis. Sebentar saya tulis. Apa saya bantu? Atau di sini deh sebelahnya ya, supaya gampang. Di mana saya tulis? Kita bi kitabnya ya. Kitabnya adalah mudhof. Udah. Terus ya-nya adalah kita bilang apa? Domir muttasil mabni. Udah? Mabni ala apa? Mabni ala sukun di sini kan? Nah, terus kemudian mabni ala sukun fi mahali. Dia berada pada posisi gitu maksudnya ya. Fi mahali jar. Jar sebagai apa?
mudhafun ilaihi. Gitu. Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Said Akbar, tafadhali. Tafadhol. Nah Ustaz, tadi kan ya ada dua tanganku gitu Ustaz ya. Ya. Jadi pernah ada dengar bilang dua pulpen tuh bisa kolamani Ustaz. Kolamani. Kolamani. Ya, Kolamani dua itu. pulpenku. Atau cuman bilang dua pulpen gitu aja Ustaz? Iya itu 20 pulpen aja, nggak ada yaknya itu, nggak ada yang mutakalim. Ya. Nah Ustaz, syukur Ustaz. Afwan, Itu aja Ustaz. Oh iya. Barakallahu fiik. Taufik, barakallah. Kita lanjut berarti ya. Baik, kita lanjutin. Nah ini masih enteng-enteng pelajarannya, makanya yang ngangkat dikit-dikit orangnya ini. Baik, sekarang at-tabi lil ismil majrur. Sekarang siapakah yang menjadi tabi itu? Ya, siapa jadi pengikut daripada isim majrur? Apa sih? Tabi itu kan sifatnya harus nyamain ya sama yang diikutin kan? Betul nggak? Ya. Makanya kalau kita mau dibilang sebagai tabi'nya Rasul, pengikutnya Rasul, ya harus kita samain. Sama dalam cara beragamanya, sama dalam sifatnya, akhlaknya dan seterusnya. Yakunu al-ismu aidan majruran idza kana tabi'an li ismin majrurin. Ya. Isim juga bisa majrur, berbentuk atau berada pada posisi majrur idza apabila tabi'an, posisinya dia sebagai tabi li ismin majrur, untuk isim yang majrur. At-tawabi wa tawabi, dan tabi itu kama sabaqa syarhuha, sebagaimana yang dijelaskan terdahulu atau sebagaimana yang telah dahulu penjelasannya, ya telah terdahulu dijelaskan. Dia adalah naat. Naat apa naat? Sifat. Al-atof, terus juga atof. Ya, atof itu yang wa, au, thumma, itu atof. Ya. Terus kalau naat sifat, ya seperti apa? Al-kitabul raqibtu ala sayyaratil jadidati, gitu kan? Ya. Terus atof wa, ya. Dakhaltu apa ya? Ilal manzili wa ilal manzili wal ghurfati au dakhaltu ilal funduqi wal hujrati, gitu ya. Dan seterusnya lah, ya. Terus kemudian taukid, ya. Terus kemudian badal. Sudah? Nah, di sini dijelaskan satu-satu apa yang dimaksud dengan naat. Di sini kasih contoh. Qadaina as-sayfa fi qaryatin ba'idatin anil madinati. Mana coba yang ada sifat mausufnya? Yang ada naatnya mana? Yang mana yang ada naatnya? Hah? Ayo silakan. Yang online juga nggak apa-apa. Susmini. Qaryatin ba'idatin. Ba'idatin, ya. Fi qaryatin ba'idatin. Nah. Qaryatin ba'idatin. Nah. Ya. Ini sifat dia. Makanya dia ngikutin karena qaryatinnya ini majrur, dan dia kenapa majrur? Karena didahului oleh huruf fi di sini, harfu fi. Ya, sehingga dia menjadi majrur, dan baidahnya karena dia sifat ikutin qaryatin juga. Terus yang berikutnya atof. Mislu contohnya coba baca di sini. Jibtu bis sahafatil madrasiyati wa majallatiha. Jibtu, saya kagum, ya, bis sahafa al madrasiyah, dengan jurnalistik sekolah, gitu ya, wa majallatiha, dan majalah-majalahnya. Sahafa itu jurnalistik, ya. Taib. Mana yang naatnya di sini? Mana yang naatnya? Al-madrasati. Al-madrasiyati, ya. Oh, al-madrasiyati. Iya. Al-madrasati. Ini ya. Nah, ini naatnya. Kalau as-sahafanya itu man'ud, bukan naat, ya. Coba kita perhatikan
bil madrasiyati, harokatnya apa dia? Majrur. Harokatnya apa? Majrur. Kasroh. Ya, kenapa kasroh? Karena Karena mengikuti sahabat. mengikuti sahabati. Itu sahabat itu kenapa dia kasroh? ada harus Zer Ya, bil karena ba. didahului oleh harfu jar. Sahih. Ya, lanjut ya. Berikutnya taukid. Taukid itu apa? Penekanan ya. Contohnya takallamtu ma'al qaidi nafsihi. Ya. Saya berbicara bersama al-qaid. Qaid itu apa qaid? Pemimpin, komandan, ya, nafsihi. Ya. Ya, dia sendiri orangnya, ya. Ya. Sudah? Jadi qaid bukan wakilnya tapi dirinya sendiri langsung yang diajak berbicara, ya. Di mana taukidnya di sini? Al-Hakim. Nafsihi. Ah? Nafsihi. 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 Ya. Terus badal. Oh, ini badal ya. Contohnya marartu bi akhika. Saya melewati bi akhika adil. Adilin namanya. Jadi adil ini adalah badal daripada akhi. Jadi nama orang nih sebetulnya adil ya, bukannya sifat nih. Adil majrur bil kasrah. Ya. Li'annahu badal li ismin majrur wa huwa akhika. Sudah jelas enggak insyaallah? Coba mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Silakan diangkat tangan aja deh supaya enggak terlalu ribut. Ada berapa tadi tawabi itu? Ada 1 ya, naat sifat 2, atof 3, taukid, terus 4 badal ya. Terus kemudian ya gitu ya. Silakan ada yang mau tanya, angkat tangannya deh. Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti insya Allah jelas ya. Yang di ini ada yang mau tanya nggak? Yang offline ada yang mau tanya nggak? Toib, nggak ada ya? Kalau saya buka pasti tanya nih. Nggak ada insya Allah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti jelas ya insya Allah ya? Toib, jazakumullah khairan insya Allah. Allah yubarik fikum wa yubarik layalikum insyaallah, dan kita tidak panjang lah pembahasannya, cukup sampai sini ya. Nanti pembahasan terakhir kita adalah mamnu minas sharaf ya, pembahasan terakhir tentang al-ismul mu'rab. Nanti setelah itu masuk ke dalam al-ismu al-mabni. Ya. Ya. Ya, jadi ini sekali lagi seperti saya katakan kemarin, jadi majrur al-ismul majrur itulah pembahasan terakhir daripada al-ismul mu'rab ya, plus ditutup dengan mamnu minas sharaf. Al-mamnu minas sharaf ya. Baik. Ya, nanti setelah itu kita akan bahas tentang al-ismul mabni, dan insya Allah kita akan percepat ya, karena saya mau selesaikan pelajaran mulakhas ini. Setelah itu kita akan fokus kepada program perkuliahan, dan program perkuliahannya ini seperti yang sama-sama kita informasikan ya, kita akan bahas tentang ya setiap 3 kali pertemuan dalam sepekan ya, dan materinya sudah kita sampaikan terkait dengan yang perkuliahan S1-nya di Kuliah Ulum Asyariah wal Arabiyah. Adapun perbaisnya dalam waktu yang tidak seberapa lama lagi akan kita informasikan, kita sosialisasikan apa saja. Yang pasti nahwu itu menjadi prioritas kita, tapi kitabnya enggak kitab ini ya. Kitab ini seperti yang saya katakan bagus ya, sangat padat sekali dengan pengetahuan. Hanya saja dia mungkin atau hanya saja ada kitab lain yang lebih cocok untuk para pembelajar yang ingin belajar dari awal dan ingin latihan-latihan banyak ya. Kitabnya apa? Nantikan insya Allah informasinya di grup
program persiapan bahasa Arab dan ilmu syar'i, ya, yang mana para tulabnya alhamdulillah mungkin sudah lebih dari 300 ya, lebih dari 500 mungkin ya. Saya nggak perhatikan jumlahnya. Dan insya Allah bagi yang hadir di Zoom pada malam ini dan belum bergabung, bisa silakan cari informasi tentang program itu ya, supaya bisa ikut belajar juga. Belajarnya mingguan dan insya Allah bisa melanjutkan ke Libya atau ke Jamiah Sofwa insya Allah yang ada di Mesir, ya, atau ke jamiah lainnya yang mana yang kira-kira memungkinkan untuk kita ikuti, ya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.